bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, kalau tadi di segmen 1 dan di segmen 2 kita udah cukup bahas yang panas-panas ya, Der ya. Nah, di segmen 3 kita akan panasin kembali. Ini ada berita nih pemirsa, ini dari Kemensos dari Bu Risma nih yang tolak budaya panti jompo atau tolak konsep panti jompo karena Bu Risma menganggap bahwa itu bukan merupakan budaya kita. Sebenarnya budaya kita tuh apa, Der? Budaya kita itu adalah menolong orang, gotong royong, menghormati orang tua, merawat orang tua. Sebenarnya bukan budaya Indonesia, itu ajaran agama sih. Nah, lebih betul tepatnya, banget. ajaran agama manapun ya memang mengharuskan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Artinya selain sebagai jalas lagi balas budi itu juga merupakan bukti bahwa kita berbakti kepada mereka. Betul banget. Nah, alasan Bu Risma ini ya tidak setuju dengan konsep panti jompo karena beliau menyatakan bahwa menempatkan orang tua atau lansia ke panti jompo ini bukanlah budaya Indonesia. Ia mengatakan, jadi kalau anak-anak dan juga generasi muda seharusnya justru lebih bisa peduli dan juga merawat kedua orang tuanya. Kalau berdasarkan kamu, Der, menurutmu apakah kamu setuju dengan konsep panti jompo atau enggak? Enggak setuju sih. Karena di beberapa kesempatan aku lihat ya kayak misalnya aktivis-aktivis, terus pegiat kegiatan sosial, mereka berkunjung ke jompo itu melihat mereka orang tua itu satu merasa kesepian walaupun di sana banyak sekali teman-temannya, terus merasa dibuang, diasingkan oleh keluarganya gitu. Banyak sekali, bukan satu dua ya. Setiap yang dikunjungi dalam kegiatan-kegiatan tersebut mereka ceritakan dengan orang yang berkunjung itu. Dan mereka tuh seneng banget kalau ada anak muda kayak kita yang berkunjung, jadi berasa dijengukin anaknya. Jadi benar sekali, saya setuju sih dengan statementnya Bu Risma ya, Rida. Jadi memang kita sebagai anaknya atau keluarganya harus yang merawatnya. Nah, betul banget. Nah, kalau aku sendiri ya, Der ya, aku tuh malah melihatnya dari dua sisi. Yang sisi pertama aku setuju dengan kamu bahwa memang pada dasarnya ya merawat orang tua itu merupakan satu hal yang perlu kita lakukan. Meskipun memang itu bukan yang sebuah kewajiban, ini wajib, kalau enggak ya udah kamu tuh dosa dan yang lain-lain. Itu menurutku itu enggak kayak gitu. Karena kalau misal kita melihat ya, Der ya, namanya juga kasih sayang orang tua kepada kita kan dicurahkannya banyak sekali gitu kan ketika kita kecil. Nah, ini adalah saatnya kita membalas seperti itu. Bagaimana cara kita merawat orang tua kita. Nah, kalau setujunya nih, Der, kadang tidak semua keluarga itu harmonis. Seperti itu. Hubungan ibu ataupun hubungan orang tua dan anaknya tidak mungkin baik-baik saja gitu kan. Ada aja nih beberapa yang mungkin broken home atau yang lain-lainnya, sampai akhirnya memang, Der, ada juga beberapa orang tua yang lebih memilih ke panti jompo karena ketika diurus sama anaknya mereka tidak merasa nyaman, kemudian juga akhirnya merasa kesepian. Ada beberapa komentar juga yang menyatakan bahwa ketika dibawa ke panti jompo akhirnya bertemu sama teman kayak gitu. Nah, yang menurutku ya yang perlu diperbaiki adalah kalau misal memang perlu ada panti jomponya fasilitasnya diperbaiki. Itu aja. Bagaimana cara membuat nyaman lansianya seperti itu. Karena kalau misal berbicara tentang merawat orang tua, Der, itu cukup kita emang butuh ekstra sabar ya gitu. Karena kita kayak mengurus anak kecil lagi kalau menurutku. Iya ya, kalau misalnya kita lihat juga kalau yang tadi itu menurut pernyataan Rida, jadi Rida ini jawabannya pelin-pelan ya pemirsa. Dia antara mendukung dua-duanya. Iya betul, karena gini loh, Der. Kalau aku sendiri, aku berpengalaman merawat kedua orang tuaku gitu ya. Sudah meninggal juga gitu kan. Aku merawat selama beberapa tahun, itu waktu itu sakit banget, Der. Jadi memang kena sakit yang cukup parah, akhirnya benar-benar yang kita merawat. Yang pertama kadang kita juga kan perlu mencari income untuk bagaimana nih memberikan apapun yang orang tua mau gitu kan. Ya itu juga kadang menjadi satu hal yang wah susah nih kayak gitu ya. Cuman akhirnya kalau misalnya kita dalam ini agamanya ya emang itu adalah salah satu keberkahan ketika kita merawat orang tua dengan penuh cinta seperti itu. Iya. Kita bergeser kembali nih, kalau ngomongin orang tua ini juga masih membahas seputar orang tua. Tapi ini kita ibu muda nih, ibu-ibu muda. Jadi ini DPR mensahkan
RUU KIA ya. Jadi ibu hamil dapat jatah cuti 6 bulan tuh. Wow. Nanti kalau Ida menikah, dari Sultan dapat jatah 6 bulan cuti. 6 bulan. Tapi Der, jatah cuti 6 bulan ini sebenarnya udah angin segar. Cuman masih ada beberapa hal yang masih belum paten nih, Der. Apanya nih? Nah, kalau kita bicara tentang RUU kesejahteraan ibu dan anak, sebelumnya itu kan 3 bulan doang kan, 1,5 bulan sebelum melahirkan, 1,5 bulan setelah. Akhirnya sekarang 3 bulan. Nah, meskipun kata pemerintah ini tetap digaji, sebelumnya kalau sebelum melahirkan itu 75% dan sebelumnya itu 100% masih utuh gajinya, dan setelahnya 75%. Tapi ini jadi polemik sebenarnya. Kenapa tuh? Apakah semua perusahaan akan melakukan hal itu? Ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Dan yang pertanyaannya, ini siapa yang akan membayarnya? Namanya juga usaha, orang juga nggak mau rugi, Der. Kayak gitu. Jadi yang aku soroti ya, Der ya, ini belum ada kejelasan ataupun belum ada keharusan yang benar-benar harus nih dari pemerintah kepada seluruh perusahaan terkait dengan pelaksanaan RUU KIA yang terbaru ini. Ya, yang paling penting ya kalau di negara kita ini adalah membuat undang-undang atau peraturan itu sangat mudah, tetapi yang paling sulit mengawasi jalannya peraturan tersebut. Betul. Jadi ini yang perlu poin catatannya, kalau misalkan di tingkat kabupaten kota itu kan ada Satpol PP ya, penegak perda gitu kan. Nah, kalau di negara kita ini mungkin ya salah satu penegak hukumnya adalah kepolisian ya, tapi kembali lagi kan personel kepolisian juga tidak sebanyak itu, tidak sebanding ya. Artinya perlu pengawasan yang ketat nih terhadap implementasi dari setiap aturan yang dibuat. Betul banget. Dan kalau misalnya kita melihat juga nih, Der, sekarang juga kan kemarin juga RUU pekerja ini masih menjadi polemik ya. Kemudian juga akhirnya, Der, karena adanya regulasi ini bisa aja perusahaan akhirnya tidak memberlakukan pekerja kontrak. Pekerja tetap, tapi akhirnya malah pekerja kontrak. Ya udah gitu, kalau misal kerja ya dibayar, kalau nggak kerja berarti sudah. Ya, tapi kalau secara aturan ini yang ada, kamu setuju nggak dapat cuti 6 bulan? Oh, setuju, jelas. Ya kalau kan? aku jelas, karena kalau kita melihat ya, Der ya, perempuan memang kalau masa hamil, masa melahirkan itu cukup berat seperti itu. Betul. Belum lagi kalau semisal memang ingin generasi Indonesia ini menjadi generasi yang cerdas kayak gitu ya. Ini juga orang tua kan edukasinya dan lain-lain ini juga kudu diperkuat. Nah, ini menurutku 1000 hari masa perkembangan awal anak tuh memang perlu benar-benar diawasi oleh orang tua dan mendapatkan perhatian yang lebih seperti itu. Ya, siap, selamat ya kepada para calon ibu di rumah. Oke, tapi bukan calon ibu doang loh. Kenapa? Emang yang ngurus anak cuman ibu doang? Enggak lah, bapak juga. Suaminya mana? Ya, tapi kalau bapak kan nggak dapat cuti 6 bulan. Iya, betul. Tapi memang ada dapat cuti, cuman nggak sebanyak kayak ibu-ibu seperti itu. Makanya aku bilang selamat kepada calon ibu dan para ibu yang akan hamil. Betul sekali. Ini sajian angin segar ya seperti itu. Dan kita juga nantikan nih beberapa hal yang masih menjadi polemik nih terkait dengan RUU KIA ini. Semoga pemerintah dapat memberikan kejelasan terkait dengan regulasi ini seperti itu. Ya, baik pemirsa, kami juga menginformasikan dan mengingatkan kembali kepada Anda untuk jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan yang ada di Sultan TV ya. Selain daripada Pagi Seru, Anda juga bisa menyaksikan obrolan-obrolan dengan tokoh-tokoh terbaik di Bincang hari ini. Kemudian juga obrolan santai dengan hiburan dangdut di COD. Kemudian tuh jangan lupa juga nih, ada yang baru ya, mendekati pilkada. Panas nih, Der. Banyak banget masyarakat yang belum paham tentang calon-calonnya siapa aja. Betul banget. Jadi pemirsa nih bisa ulik di program kami yang namanya Siapa Dia. Udah gitu nih buat pemirsa yang punya bakat bernyanyi dangdut. Bernyanyi dangdut ya. Jangan lupa daftarkan diri Anda mulai tanggal 1 hingga 30 Juni dalam acara COD Mencari Bintang. Wow. Dan juga raih hadiah total jutaan rupiah. Wah, aku mau ikutan dong. Ikutan, boleh. Kalau misalnya nggak tahu tempat menghubunginya bisa langsung DM ke Instagram Sultan TV. Nah, betul banget. DM Instagram Sultan TV atau udah banyak flyer-flyer juga ya yang bertebaran nih terkait dengan info COD Mencari Bintang. Nah, betul banget pemirsa, agar pemirsa nih nggak ketinggalan ya, program-program kami boleh ditonton dan juga nanti program-program ini bisa ditonton ulang, Der. Betul. Di kanal YouTube Sultan TV. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan Pagi Seru hari ini. Sampai jumpa di Pagi Seru edisi besok. Nah, betul sekali. Maka dari itu, pemirsa setia Sultan TV, saya Rida. Saya Dery Odeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup,
wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.